Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini kita mau belajar bab tentang sistem indera, tepatnya audio reseptor ya. Audio reseptor berarti kira-kira indera apa nih ya? Nah, ini berarti arahnya adalah yang bisa reseptor yang bisa menerima rangsangan berupa suara. Nah, berarti kita akan bahas tentang telinga. Ya, oke, ini dia teman-teman. Langsung aja kita belajar ke anatominya. Ini gambar telinga ya, semoga kelihatan ya jam gambarnya. Kita lihat langsung ya. Yang pertama ya, telinga dari bagian paling luar. Kalau kita lihat pembagiannya, ada bagian luar ya, ada bagian tengah, ada bagian dalam. Bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Kita lihat dari bagian paling luar teman-teman ya. Yang pertama ini ada pinna atau daun telinga. Fungsi daun telinga itu salah satunya adalah dia mengumpulkan gelombang ya. Jadi dengan adanya daun telinga maka gelombang itu bisa dikumpulin. Jadi lebih banyak gelombang yang masuk ke dalam telinga. Otomatis kita bisa mendengar suara dengan lebih jelas dong, ya kan? Nah, dan berikutnya juga daun telinga ini juga salah satu fungsinya adalah dia bikin kita tahu letak suara tuh dari mana teman-teman. Gitu kan udah jelas ya, daun telinga tuh arahnya ke depan dan ke samping ya, tapi dia tidak ke belakang. Nah, dengan adanya suara, dengan adanya daun telinga ini kita akan tahu minimal suara itu dari samping, depan, ataukah dari belakang gitu. Otomatis kalau suaranya dari belakang dia akan lebih kecil suaranya, karena kan gelombang suara yang kita terima dari belakang kan lebih kecil ya. Yang kedua ini ada liang telinga, lubang telinga. Di mana sih lubang telinga ini kan dia menghasilkan kelenjar keringatnya itu termodifikasi ya sebagian ya, menghasilkan kotoran telinga atau sering kita sebut dengan serumen. Nah, di mana serumen ini sebenarnya termasuk ke salah satu sistem imun lapis pertama teman-teman ya, dimana kalau nggak ada kotoran telinga itu kemungkinan debu, pasir, kotoran tuh gampang banget masuk dan dia bisa merusak gendang telinga. Ini kan ada gendang telinga teman-teman ya. Jadi gendang telinga gampang rusak kalau seandainya tidak ada pelindung berupa serumen. Jadi serumen itu ya pelindung sebenarnya gitu. Nah, berikutnya di bagian dalam lagi ada gendang telinga teman-teman. Ini gendang telinga, membran timpani ya. Gendang telinga ini dia akan bergetar ketika gelombang itu masuk. Jadi dengan masuknya gelombang itu gendang telinga akan bergetar ya kan. Nah, nanti di belakang gendang telinga teman-teman itu terdapat tulang-tulang pendengaran ya, atau kita sebut dengan osikel ya. Nah, ini ada 3 teman-teman. Ini tulang yang pertama namanya tulang martil, yang kedua tulang landasan, yang ketiga tulang sanggurdi, mirip garpu tala ya. Jadi kalau di bahasa ilmiahnya, bahasa biologinya kita sebut dengan malleus, incus sama stapes ya. Malleus tulang martil, incus tulang landasan, stapes tulang sanggurdi ya. Martil, landasan, sanggurdi. Kalau takut lupa mungkin biar urutannya malas, martil, landasan, sanggurdi ya. Oke, 3 tulang ini kita sebut dengan osikel atau tulang-tulang pendengaran gitu. Nah, ini bagian osikel teman-teman. Nah, tulang-tulang ini kecil ukurannya dan tulang martil ini juga menempel pada gendang telinga. Dan ternyata Malleus incus stapes ini mereka punya persendian teman-teman. Jadi kalau dari beberapa sumber sih ya, jadi dari beberapa sumber mereka nih sebenarnya ikut memperkuat. Jadi gelombang yang masuk dan menggetarkan daun gendang telinga ini itu katanya setelah dia nyampe ke sini. Jadi kalau kita lihat gambarnya teman-teman, ini martil, landasan, sanggurdi, martil, landasan, sanggurdi. Nanti nih dia nempel nih, tulang sanggurdinya menempel di sini. Ada bagian khusus menempel di sini. Nah, katanya karena ini lebar, ini penempelannya sempit ya. Makanya kalau dilihat-lihat dari ilmu fisika ya, hitung-hitungan rumus fisika, itu karena satu hal tadi dan kedua hal itu karena persendian, pergerakan ini lumayan cepat ya, ada sendi di sini yang bikin pergerakannya makin cepat. Itu katanya gelombang itu diperbesar sampai 20 kali, teman-teman. Jadi gelombang yang diterima oleh sini, ini kan sampai tulang sanggurdi ini, itu nanti dia menggetarkan cairan yang ada di dalam. Jadi ini di sini nih terdapat cairan teman-teman. Ini namanya rumah siput.
Nah, di sini terdapat cairan, di mana cairan ini akan bergetar dan getarannya ini 20 kali lebih kuat gitu. Setelah diperkuat oleh persendian dari tulang pendengaran dan karena ini tulang membran timpani yang lebar dan ini bagian ini yang kecil. Nah, ini namanya tingkap oval atau jendela oval gitu. Jadi yang membran timpaninya gede, nah penerima di belakangnya tuh disambung oleh tulang pendengaran di sini. Di sininya kecil. Nah, otomatis jadi semakin besar getarannya gitu ya. Oke gitu teman-teman, saya ulang. Jadi tadi suara diterima dari tadi daun telinga ya, dari daun telinga, pina, lubang telinga, terus membran timpani atau gendang telinga ya, bergetar menggetarkan 3 tulang pendengaran, martil ya atau malleus, landasan atau incus, stapes atau sanggurdi. Nah, gelombang suara diperkuat sampai 20 kali. Nah, disinilah nanti dia akan tulang sanggurdi ini akan menempel di bagian ini di sini. Penempelannya disebut dengan tingkap oval gitu atau jendela oval. Nah, gimana nanti jendela oval ini akan menggetarkan cairan yang ada di dalam sini. Jadi ini isinya cairan semua teman-teman nih. Di dalam sini terdapat cairan di mana di dalamnya ada reseptornya. Nah, ini yang kita sebut dengan rumah siput atau koklea kalau bahasa Latinnya. Karena bentuknya kayak rumah siput ya teman-teman ya. Jadi kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya bentuk atau bagian dalamnya. Jadi kalau kita ngomongin telinga, sebenarnya fungsi telinga tuh ada 2 teman-teman. 1 pendengaran, 2 keseimbangan ya. Kenapa disebut organ pendengaran? Karena terdapat audio reseptor. Nah, audio reseptornya di sini teman-teman. Jadi reseptor pendengarannya tuh ada di sini, ada di rumah siput gitu. Karena memang ada saraf sensoriknya nanti di sini. Ini disebut dengan organ pendengaran karena ada koklea. Dan disebut dengan organ keseimbangan karena ada bagian di atas ini teman-teman. Nih saya kasih lihat. Nah, ini ada bagian ini. Nah, ini ya. Ini organ keseimbangan karena ini bagian ini kita sebut dengan labirin teman-teman. Nah, jadi disebut organ pendengaran karena punya reseptor pendengaran di koklea. Disebut organ keseimbangan atau equilibrium karena terdapat bagian yang kita sebut dengan labirin. Labirin ini ada 3 bagian teman-teman. Ini namanya saluran setengah lingkaran atau saluran semisirkularis. Ini di bagian bawah ini yang gede ini namanya vestibula. Gitu. Nah, di dalam vestibula ini terdapat 2 bagian di dalamnya namanya saculus dan utriculus gitu. Jadi fungsi telinga tuh ada 2 teman-teman ya. Jadi organ pendengaran karena dia punya reseptor pendengaran, audio reseptor. Yang kedua adalah organ keseimbangan. Gitu. Maksudnya keseimbangan apa sih? Keseimbangan yang bikin kita bisa kita bisa tahu posisi tubuh, kita bisa berjalan dengan lurus. Itu salah satunya nyambungnya ke sini teman-teman. Gitu ya. Jadi ini berhubungan dengan gerak rotasi ataupun gerak linear, dan dia juga bukan hanya keseimbangan gerak kita ya, keseimbangan posisi tubuh kita, tapi juga dia mengatur keseimbangan antara tekanan udara di luar dan di dalam karena ada saluran namanya saluran Eustachius teman-teman. Nah, ini di bagian bawah ini ada saluran Eustachius ya. Eustachius ini saluran telinga bagian dalam ya, nyambung dengan ini bisa bagian dalam nih, bisa bagian tengah, bisa bagian dalam ya, tipis ya. Tapi kalau saya nyebutnya sih bagian dalam ya. Jadi saluran Eustachius ini penghubung antara telinga bagian dalam dengan faring gitu. Dan ini saluran Eustachius ini teman-teman umumnya dia selalu menutup gitu. Dia umumnya selalu menutup ya. Dan dia akan kebuka ketika kita menelan, ketika kita menguap, menelan, menguap ya kan, itu salah satunya. Jadi makanya ketika teman-teman ngerasain perbedaan tekanan itu akan berasa ya. Kalau teman-teman naik pesawat terbang ya kan, dimana kan tekanan di bawah itu kan rendah ya. Tekanan di bawah itu kan tinggi. Ketika kita naik pesawat terbangnya ke atas ya kan, otomatis tekanan di atas kan semakin rendah ya. Tekanan di atas semakin rendah, di bawah itu masih tinggi. Jadi di bagian rongga dalam sini dia masih membawa tekanan yang sangat tinggi dari bawah. Tapi ketika dia ke atas, ini tekanannya rendah di sini. Jadi perbedaan tekanan di nomor 1 dan di nomor 2 ya, itu mengakibatkan gendang telinganya jadi ketekan. Jadi kalau digambarin orang yang naik pesawat terbang
dari bawah sampai ke atas itu gendang telinganya itu pas di atas tuh jadi begini teman-teman, jadi agak nonjol gitu ya. Nah, kenapa kok agak nonjol gini? Karena di posisi nomor 2 ini dia masih membawa tekanan dari bawah, makanya dia jadi nonjol gitu. Bahkan itu akan lebih berasa ketika kita dalam kondisi flu, itu lebih sakit gitu ya, gitu teman-teman ya. Jadi fungsi telinga itu dia organ keseimbangan dan juga reseptor pendengaran. Oke, nah sekarang kita akan lihat teman-teman, jadi bagian-bagiannya seperti apa kita akan lihat lebih jauh ya. Ini dia, kalau kita lihat teman-teman, seperti yang tadi saya jelasin ya. Jadi dari membran, dari daun telinga, lubang telinga, membran timpani, tulang-tulang pendengaran, martil, landasan sanggurdi. Nah, ini dia teman-teman yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya nanti tulang sanggurdi ya, ini bagian yang nempel tadi saya bilang namanya jendela oval atau tingkap oval. Nah, disinilah. Jadi nanti dia akan menempel dengan koklea. Jadi kalau kita lihat teman-teman, koklea itu sebenarnya panjang ya, cuma dilipat-lipat-lipat, digulung gitu ya. Jadi seperti rumah siput. Sebenarnya koklea tuh kayak gini, dia memanjang. Nah, ini dia. Kalau kita potong secara melintang koklea ini, dia ada 3 ruang teman-teman. Ruang atas, ruang tengah, ruang bawah gitu ya. Yang ruang atas ini namanya skala vestibuli ya. Yang bawah, paling bawah namanya skala Timpani ya. Jadi skala Timpani yang bawah, yang atas skala vestibuli. Nah, yang di tengah tuh tengah tuh skala media ya. Yang di bagian tengah ini namanya skala media ya. Jadi ada 3 bagian, skala vestibuli, yang paling bawah skala Timpani, yang bagian tengah adalah ini namanya skala media. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika ketika tingkap oval ini memasukkan suara ya, bergetar ya, dia menggetar-getarkan cairan di sini. Ini cairan ini akan merembet teman-teman. Nah, merembet terus ya, kalau dilihat tuh sampai ke ujung ya kan. Terus ya kan. Nah, jadi gitu. Ini cairan ini akan mengalir, bergetar sampai nanti diredam oleh bagian bawah ini. Jadi ada peredamnya teman-teman, namanya jendela bulat. Jadi gelombang atau getaran itu masuk lewat jendela oval atau tingkap oval ya. Nah, nanti diredam oleh tingkap bulat. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, nanti ketika ada aliran air ini ya. Nah, ini akan akan menggetarkan. Jadi di bagian tengah nih, di bagian tengah skala media itu terdapat yang namanya organ korti. Nah, kita lihat lebih besar teman-teman. Ini gambarnya. Jadi kalau kita lihat nih, bentar ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau kita lihat tadi yang saya bilang, saluran yang bagian atas saluran vestibular atau skala vestibular, bagian bawah tuh saluran Timpani atau skala Timpani, bagian tengah namanya skala media atau ductus cochlear boleh juga. Pokoknya yang bagian tengah lah. Nah, di bagian tengah ini terdapat yang namanya organ korti teman-teman. Organ korti. Nah, organ korti ini di bagian sini terdapat rambut. Nah, rambut-rambut ini teman-teman dia akan bergetar. Nah, ketika rambut-rambut ini bergetar karena ada aliran getaran di cairan ya, maka akan terjadilah depolarisasi. Jadi muncul potensial aksi itu di sini, di organ korti ini gitu. Karena ada getaran, terjadilah depolarisasi dan muncul potensial aksi sehingga nanti bisa dibawa pesannya sampai ke otak. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Jadi kalau ditanya apa sih reseptor pendengaran pada telinga, jawabannya adalah koklea. Kalau ditanya apa sih reseptor keseimbangan yang ada di telinga, jawabannya adalah labirin. Labirin itu ada 3 teman-teman. Tadi saluran Eustachius, ini dia gambarnya. Jadi koklea ini dia organ pendengarannya. Tapi kalau untuk yang keseimbangannya ini bagian yang lain teman-teman. Ini semua nih. Nah, ini semua nih. Ya, kita sebutnya labirin teman-teman. Labirin ya. Jadi yang bagian pertama ini namanya saluran setengah lingkaran ya, atau saluran semi sirkularis ya. Yang kedua itu namanya sakulus teman-teman. Sakulus. Ya, yang ketiga namanya utriculus. Ya, sakulus, utriculus. Ya, mereka berkumpul di satu bagian namanya vestibula. Jadi vestibula itu isinya ada sakulus dan utriculus. Jadi 3 bagian ini teman-teman. Ya.
Jadi ada sakulus, utriculus, satu lagi saluran setengah lingkaran. Untuk saluran setengah lingkaran ini fungsinya dia di gerak rotasi ya. Jadi ketika kepala kita memutar ya kan, kepala memutar, kita ngelihat memutar gitu ya, kiri kanan ya kan, itu kan gerak rotasi ya. Kalau gerak rotasi dia berhubungan dengan ini. Jadi yang gerak rotasi itu dikendalikan oleh ini. Nah, gitu ya. Reseptor gerak rotasi ya, ini ya saluran setengah lingkaran. Kalau untuk gerak linear teman-teman itu utriculus sama saculus. Jadi gitu ya. Oke, gitu teman-teman kira-kira penjelasannya ya. Mungkin berikutnya yang perlu saya jelasin lagi ya, cukup itu teman-teman ya. Jadi kalau saya ringkas berarti fungsi dari telinga ya, fungsi dari telinga adalah satu, telinga ya, satu dia adalah organ pendengaran, audio reseptor ya. Kenapa disebut audio reseptor? Karena dia punya koklea gitu, karena disitulah terdapat reseptor pendengarannya atau saraf sensoriknya ada di situ ya. Yang berikutnya adalah dia organ keseimbangan atau kita nyebutnya equilibrium. Equilibrium ini ada dua bagian, satu namanya labirin, kedua saluran Eustachius, saluran Eustachius. Nah, saluran Eustachius ini berhubungan dengan keseimbangan tekanan udara di luar dan di dalam rongga telinga ya. Kalau labirin ini lebih ke keseimbangan itu ya, tubuh ya. Jadi yang bisa bikin kita tahu ketika kita melakukan gerak rotasi atau gerak linear. Labirin ini ada 3 tadi teman-teman. Ada saluran semisirkularis. Semi itu setengah, sirkular itu lingkaran. Saluran setengah lingkaran yang berhubungan dengan gerak rotasi ya, gerak memutar. Yang kedua adalah sakulus ya, sakulus dan utriculus ya, ini berhubungan dengan gerak linear, gerak lurus. Nah gitu ya. Jadi itu kira-kira teman-teman fungsi dari telinga sebagai audio reseptor yang kita tahu. Tapi ada fungsi lain yaitu fungsi keseimbangan. Oke, semoga bermanfaat untuk pembahasan tentang telinga teman-teman ya. Oke ya, satu lagi saya lupa tadi, saya tempat ada video. Nah ini dia, ternyata teman-teman kalau ngomongin suara itu kan ada nada, ada frekuensi, ada amplitudo dan seterusnya ya, pokoknya gitu deh. Nah teman-teman lebih jago mungkin yang jago fisika ya, tapi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, jadi ternyata kalau kita paparin ya, kalau kita jabarin, kita panjangin yang namanya koklea, ternyata yang namanya gelombang, kan manusia bisa nerima gelombang kira-kira berapa? 20 Hz sampai 20.000 ya. Lebih dari itu atau kurang dari itu kita nggak bisa gitu. Nah, ternyata suara yang paling kencang itu di bagian sini teman-teman. Suara yang paling kencang itu diterima oleh bagian ini gitu, bagian paling depan. Jadi semakin gede, semakin tinggi frekuensinya ya kan, semakin keras suaranya, maka dia akan diterima oleh bagian depan, bagian paling depan ya. Kalau bagian paling ujung itu yang menerima suara yang paling kecil gitu. Itu kalau dibuat gambarannya gitu. Ini yang tengah-tengah. Nah, gitu kira-kira ya. Dan untuk telinga ini penyakit-penyakit yang terdapat pada telinga kalau kita lihat, jadi bisa kita sebut dengan tuli ya, penyakit pada telinga itu ya. Tuli itu ada 2 macam teman-teman, kalau secara garis besar kita bagi. Yang pertama ada yang namanya tuli konduksi ya. Jadi tuli konduksi itu dimana tuli itu terjadi pada bagian penghantarnya. Misalnya di bagian ini nih, di bagian liang telinganya numpuk kotoran, daun telinganya kecil ya kan, karena mungkin dari kecil daun telinganya sudah kecil cacat, atau gendang telinganya pecah, tulang-tulang pendengarannya ini berkapur misalnya kan. Nah itu namanya tuli konduksi teman-teman. Ada lagi yang kedua namanya tuli saraf. Nah, kalau tuli saraf itu berarti kerusakannya di bagian koklea atau di bagian otak gitu. Nah, biasanya kalau untuk tuli saraf itu sulit untuk disembuhkan. Tapi kalau untuk tuli konduksi itu masih bisa dilakukan terapi ya, dibersihkan ya kan, atau yang lainnya gitu ya. Tapi kalau untuk tuli saraf memang agak susah. Tapi kalau kerusakan di koklea, setahu saya itu bisa dengan cara cangkok koklea ya. Jadi cangkok koklea gitu ya. Kalau tuli konduksi biasanya salah satunya juga bisa diatasi dengan ini,
pakai alat pendengaran ya teman-teman ya. Alat pendengaran, alat bantu dengar. Jadi dipasang kayak macam mikrofon gitu. Jadi alat bantu dengar tuh sistemnya dia memperkuat gelombang gitu. Biasanya dikasih mikrofon di depan sini. Nah, kasih mikrofon di depan sini ya kan. Nah, gitu kira-kira. Dia hanya memperkuat gelombang, tapi setahu saya dia tidak bisa tahu arah suara dari mana. Nah, oke gitu teman-teman. Ya, saya rasa cukup 20 menit kita baru bahas tentang telinga. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.